dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam bahasa politik, inilah yang disebut dengan kapasitas dan kapabilitas. Lamma sabaru berarti memiliki mentalitas baja yang dalam menghadapi berbagai rintangan kepemimpinan. Tetapi yang lebih penting untuk dihadapi dengan kesabaran ini adalah godaan-godaan kekuasaan. Sabar dengan kesulitan itu wajar dan lebih ringan. Tetapi sabar menghadapi godaan itu jauh lebih berat dan kadang terlihat aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Kurban sangat identik dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah sosok mulia dan suri tauladan bagi umat Islam. Ia merupakan nabi sekaligus rasul yang terkenal akan ketabahannya, sehingga masuk dalam daftar ulul azmi yang merupakan gelar khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul pilihannya. Mereka adalah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima rasul ini memiliki ketangguhan dan ketabahan yang tiada tara. Nabi Ibrahim juga memiliki predikat mulia lain berkat ketabahan dan keteladahannya. Ia merupakan Khalilullah, kekasih Allah, dan Al-Mustafa, manusia pilihan terbaik. Selain itu, Nabi Ibrahim terkenal dengan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi, karena 19 keturunannya merupakan bagian dari 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Idul Kurban yang seperti ini, sudah seharusnya kita renungkan kondisi kita sebagai bangsa yang silih berganti mendapatkan musibah yang luar biasa seakan tiada henti, yang berupa gempa, tanah longsor, letusan gunung, banjir, dan paling dahsyat adalah pandemi Covid yang barusan berakhir. Sampai saat ini betul-betul masih kita rasakan bersama dampak musibah-musibah tersebut, khususnya dari aspek ekonomi masyarakat. Selain itu, kita juga perlu merenungkan kondisi bangsa ini secara menyeluruh. Di sana kita akan menemukan betapa malangnya negeri ini, betapa carut marutnya kondisi yang saat ini kita rasakan. Profesor Dr. Nur Khalis Majid almarhum menyatakan bahwa secara spiritualitas bangsa ini telah runtuh. Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif almarhum menulis, mentereng di luar, remuk di dalam. Janganlah kita menjadi negara dan bangsa yang rancak di labuah. Ungkapan dari ranah Minang ini kurang lebih berarti penampakan yang elok di luar, tetapi sejatinya kondisi sungguhnya tidaklah demikian, bahkan bisa jadi tidak berpunya atau berantakan.
Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Profesor Dr. Din Samsudin, menyebut ada 3 kerusakan di Indonesia. Pertama adalah terjadinya penyelewengan serta penyimpangan nilai-nilai dasar yang disepakati, yaitu Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kedua, gejala negara yang mengarah pada kediktatoran konstitusional. Ketiga, arogansi oleh para pemimpin yang memiliki kekuasaan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa dikondisikan, termasuk khotibnya juga akan mengkondisikan nantinya ya. Sebisa mungkin tidak meninggalkan, khususnya yang membawa payung, dan yang lainnya bisa bergeser ke tempat yang teduh. Andai kata berada di tempatnya masing-masing lebih baik. Di saat ini, di saat kita mulai menyadari kondisi buruk bangsa ini, di saat kita berusaha mengatasinya, bukannya semakin membaik kondisi yang ada. Permasalahan bangsa bukannya surut, tetapi terus pasang di berbagai sisi kehidupan dengan berbagai macam dan bentuknya. Terlambatkah kita menyadarinya? Tidak seriuskah kita sehingga Allah seakan murka kepada bangsa ini dengan membiarkan dalam kerusakan? Astagfirullahaladzim. Kami memohon ampunan dari murka-Mu ya Allah. Kami tidak mampu menghadapi murka dan azab-Mu. Semoga ini semua bukanlah sebuah refleksi dari kemurkaan-Mu. Semoga musibah dan segala buruknya kondisi bangsa saat ini semua merupakan bentuk peringatan dan cobaan dari-Mu. Dan di balik itu semuanya Engkau bermaksud mencurahkan kasih sayang-Mu. Berikanlah kami ma'unah, kekuatan lahiriah dan batiniah kepada kami dan orang-orang yang beriman kepadamu, agar kami mampu menghadapi semua permasalahan sesuai petunjuk-Mu. Berikanlah kami kesabaran, keteguhan dan kesadaran untuk segera kembali ke jalan-Mu, meneladani para nabi dan rasul-Mu, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Ibrahim, Ismail dan keluarga mereka. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan adanya keteladanan pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya bagi mereka yang mendambakan keridhoannya dan keselamatan dalam kehidupan akhirat. Laqad kana lakum fihim uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Di antara keteladanan Nabi Ibrahim adalah keteladanan dalam kepemimpinan. Keberhasilan Ibrahim melalui berbagai ujian itu menjadikannya matang dalam menjalani kehidupan ini. Dengan kematangan hidup itulah Allah mengangkat Ibrahim menjadi pemimpin bagi manusia. Kepemimpinan adalah pilar kehidupan, karena semua manusia pada dasarnya adalah pemimpin dalam hidupnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nabi Ibrahim diangkat menjadi pemimpin bukan dengan tiba-tiba dan serta-merta, tetapi melalui proses panjang dengan berbagai penempaan. Al-Quran menyampaikan, wa idibtala Ibrahim rabbuh bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'aluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Setelah mencapai kematangan jiwa dan pengalaman hidup yang solid, Ibrahim memang berdoa untuk jadikan pemimpin, tetapi beliau meminta kepemimpinan yang berasas bertakwa, kepemimpinan yang membawa umatnya kepada ketaatan dan kesalehan individu dan kolektif. Karakteristik kepemimpinan Ibrahim yang mendasar, berpegang teguh pada kebenaran, bermentalitas baja dan yakin, seperti yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yahduna bi amrina berarti mereka berpegang teguh dengan nilai-nilai kebenaran. Berpegang teguh juga berarti memiliki kepastian keilmuan dan kepemahaman dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam bahasa politik inilah yang disebut dengan kapasitas dan kapabilitas.
Lama sabaru berarti memiliki mentalitas baja yang dalam menghadapi berbagai rintangan kepemimpinan. Tetapi yang lebih penting untuk dihadapi dengan kesabaran ini adalah godaan-godaan kekuasaan. Sabar dengan kesulitan itu wajar dan lebih ringan. Tetapi sabar menghadapi godaan itu jauh lebih berat dan kadang terlihat aneh. Wa kanu bi ayatina yuqinun, berarti yakin dan meyakinkan. Kita ingin mengatakan bahwa kepemimpinan Ibrahim itu dibangun di atas optimisme yang kuat, tapi juga sekaligus memberikan optimisme yang tinggi. Optimisme dan harapan, bukan sekedar janji-janji yang seringkali gagal terpenuhi. Prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi Ibrahim yang diterapkan dalam kehidupan adalah menjadikan semua komponen sebagai subjek, tidak ada yang jadikan objek. Menjadikan ibadah sebagai spirit kepemimpinan. Menanamkan prinsip berkorban. Mencerdaskan umat sebagai bagian integral kepemimpinan. Merentas dimensi kedamaian. Mengupayakan kesejahteraan bangsa dan menekankan komitmen bagi masa depan bangsa. Di antara episode kehidupan Ibrahim dan Ismail digambarkan di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Terdapat banyak pelajaran dalam dialog ini. Di antaranya ialah Ibrahim meletakkan prinsip bahwa manusia, bahkan yang masih belum dewasa pun harus diposisikan sebagai subjek. Tidak boleh dijadikan objek. Tentunya ini dilandasi oleh paradigma tauhid yang memiliki konsekuensi logis bahwa manusia itu satu sama lain adalah sama kedudukannya dan hanya Allah sematalah yang harus dipertuhan. Dengan demikian barometer kesalehan seseorang adalah tingkat ketaatan dan kesalehannya serta ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesadaran kesetaraannya dengan sesama sebagai landasan keseluruhan perilaku hidupnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tegak di atas kesetaraan sesama tanpa eksploitasi satu sama lain. Dalam rangka ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan kekuasaan sebagai penerus misi kenabian, memelihara eksistensi agama dan mewujudkan kesejahteraan bersama secara adil. Dalam perspektif Islam, kekuasaan merupakan jabatan penerus misi kenabian untuk memelihara eksistensi agama dan mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jika misi ke depan bangsa yang mayoritas muslim ini seperti itu, maka semua jabatan di negeri ini dari ketua RT sampai presiden harus berpijak pada nilai-nilai agama dan bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita lihat sisi lain dari perjalanan Ibrahim. Di saat usia senja, ia tampak bersedih dan prihatin karena belum ada tanda-tanda yang akan dikarunianya seorang putra belian jiwa pelipur lara yang akan menjadi penerus perjuangan sebagai pembawa panji-panji tauhid. Siapa penerus misi kenabiannya? Keprihatinan Ibrahim itu adalah sebuah keprihatinan yang penuh dengan dimensi ibadah, di mana prihatin dan khawatir terhadap putusnya pemangku risalah tauhidiyah adalah bagian yang utama dari dimensi ketaatan dan ketundukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang putra yang saleh. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. Keprihatinan Ibrahim yang selalu dibarengi dengan doa akhirnya dikabulkan oleh Allah dengan lahirnya Ismail dari Hajar dan bahkan lahirnya Ishak dari Sarah, keduanya istri salehah Nabi Ibrahim. Kedua putra inilah sebagai generasi penerus risalah tauhid
pemangku panji-panji perjuangan Islam. Ibrahim dan keluarganya adalah regenerasi. Ibrahim menginginkan anak-anak biologisnya dan anak-anak ideologisnya yang menguasai peradaban, agar peradaban manusia memang memanusiakan manusia, menjadikan manusia tujuan dari sebuah pembangunan, bukan menjadikan korban pembangunan. Sekarang di pundak kitalah seluruh amanah itu dipercayakan sebagai umatnya. Oleh sebab itu, marilah kita selalu memohon kepada Allah agar Allah berkenan menjadikan keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat dan bangsa kita sebagai mutiara-mutiara yang menyejukkan nurani, sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Harapan dan cita-cita seperti inilah mestinya yang menjadi obsesi kita semua, menjadi obsesi para pemimpin, suatu obsesi yang menjadikan generasi tua dan generasi muda kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, memiliki ghirah keislamiah yang tinggi dan berakhlakul karimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profil Ismail sebagai simbol ketakwaan dan ketundukan generasi muda terhadap Allah Subhanahu wa taala, sekaligus simbol kesalehan akhlak. Sungguh luar biasa makna ucapan Ismail ketika tanpa resep menyambut perintah Allah saat ditanya ayahnya, seraya menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ucapan yang sungguh menakjubkan, menunjukkan kuatnya perasaan seorang anak kepada ayahnya, di mana jauh dan dekat tetap dirindukan. Dalam posisi akan disembelih, Ismail tetap menunjukkan ketegaran, rasa hormat dan sayangnya kepada ayahnya. Hal itu mencerminkan sikap taslim atau berserah diri serta totalitas terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita saksikan maraknya musola, masjid, lembaga-lembaga pengajian dan majelis kajian dengan dimotori oleh para remaja dan pemuda. Kita optimis bahwa sikap taslim dan takzim yang ada pada Ismail itulah yang mengetuk hati nurani mereka untuk tampil berkiprah dalam berdakwah, menanamkan nilai-nilai tauhid di negeri tercinta ini. Namun di sisi lain, memang ada pemuda yang tanpa disadari dibantai, seperti pada masa Fir'aun yang membantai setiap kelahiran bayi laki-laki. Akan tetapi generasi muda kita saat ini di era super modern ini tidaklah disembelih dan dipotong lehernya, akan tetapi disembelih dan dipotong rasio dan akal pikirannya dari hati nurani dan dari ghirah agama mereka. Fir'aun dan pedangnya di era globalisasi ini, era digital ini telah menjelma dalam bentuk berbagai budaya dan perilaku yang merusak, yang amat jauh dari sentuhan nilai-nilai keislaman. Dalam kondisi yang demikian, marilah kita bawa diri kita dan putra-putri kita, generasi penerus perjuangan ini, untuk berpegang teguh pada pernyataan Al-Quran. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita bina putra-putri kita menjadi kelompok penerus generasi Habil, penerus generasi Ismail yang senantiasa membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh globalisasi dunia. Beruntunglah mereka yang senantiasa berzikir dan berkomunikasi dengan Tuhan, berserah diri dan tunduk kepadanya. Kita jaga dan lindungi mereka dari terseretnya pada moral rendah kelompok-kelompok Habil. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya kana ya'muru ahla bis salah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. 4 karakter Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran adalah penepat janji yang tidak takut resiko dalam menepati janji, baik janji kepada Allah maupun kepada sama manusia. Kedua, Rasul dan Nabi pengemban misi Islam, risalah Islamiyah. Ketiga, pelopor sholat dan zakat.
kuat tegak sholatnya apalagi di malam hari, tinggi solidaritas sosialnya lebih-lebih kepada kaum fukara dan masakin. Dan yang keempat, diridhoi Allah. Semua aktivitas kehidupan dilakukan untuk mencapai tujuan yang suci, mardatillah, bukan untuk mencapai popularitas dunia. Kelompok generasi Habil, kelompok generasi Ismail, kelompok yang menepati komitmen terhadap Islam sebagai penerus risalah Nabi. Hatinya senantiasa terlibat dalam dialog suci dengan Tuhannya. Pintu rumahnya terbuka bagi semua yang mengharap uluran rizki karunia ilahi yang dituju semata-mata keridhaan Allah yang Maha Suci. Mereka lah yang mendapat seruan ilahi. Ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, marilah kita bersama pahami situasi dan kondisi yang saat ini betul-betul membelenggu generasi kita, putra-putri kita dengan segala kehancuran. Oleh karena itu marilah kita didik, kita bina putra-putri kita dan generasi kita ini kepada nilai-nilai agama. Akhirnya marilah kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan lahiriah dan batiniah untuk meneladani kesalehan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Semoga kita mampu mendidik putra-putri kita agar menjadi generasi Habil, generasi Ismail yang memiliki ghirah yang kuat dalam menegakkan kalimatullah di bumi Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa sallim ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala malaikatikal mukarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattib samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahar min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.